Halo para petualang. Apa kabar? Semoga kalian semua sehat dan selalu punya semangat buat menjelajahi sudut-sudut baru di dunia ini. Kali ini aku mau ajak kalian terbang ke sebuah pulau yang magis, tempat di mana waktu seakan berjalan lebih lambat dan tradisi kuno masih hidup berdampingan dengan alam yang liar. Ya, aku sedang berada di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Pulau yang terkenal dengan kuda-kuda gagahnya, kain tenun yang indah, dan kepercayaan Marapu yang unik. Aku benar-benar tidak sabar untuk memulai perjalanan ini, merasakan langsung denyut kehidupan masyarakatnya, dan tentu saja, membelah jalanannya yang menantang dengan teman seperjalananku yang paling setia. Perjalanan kali ini terasa istimewa karena aku tidak sendirian. Aku ditemani oleh sebuah motor tangguh, yang siap melibas segala medan, Honda CR-F Rally. Bayangkan saja, berkeliling Sumba dengan motor trail, merasakan embusan angin sabana di wajah, melewati perbukitan hijau yang membentang luas, dan berhenti kapan saja aku mau untuk menyapa penduduk lokal, atau sekadar mengagumi pemandangan. Rencanaku adalah menjelajahi Sumba Barat Daya, mulai dari Bondokodi, lalu menyusuri pesisir selatan hingga ke Sumba Timur. Ini bukan sekadar liburan biasa, ini adalah sebuah petualangan, sebuah pencarian makna di tanah para leluhur yang penuh misteri dan keindahan. Dari Jakarta, aku terbang menuju Bandara Tambolaka di Sumba Barat Daya. Begitu keluar dari bandara, udara Sumba yang kering dan hangat langsung menyambutku. Berbeda sekali dengan kelembapan Jakarta yang sering bikin gerah. Suasananya langsung terasa berbeda, lebih tenang dan damai. Aku sudah menyiapkan semua perlengkapan, mulai dari ransel, kamera, hingga peta sederhana yang kubuat sendiri. Motor Honda CR-F Rally sudah menantiku, gagah dengan warna merahnya yang kontras dengan lanskap Sumba yang didominasi warna coklat dan hijau. Mesinnya yang menderu pelan, seolah tak sabar untuk segera memulai petualangan seru di tanah Marapu ini. Aku memulai perjalanan pertamaku dari daerah Bondokodi. Ini adalah titik awal yang sempurna, karena dari sini aku bisa dengan mudah mengakses berbagai destinasi eksotis di sekitarnya. Rencanaku hari ini adalah menyusuri jalanan pesisir menuju Pantai Pero, yang terkenal dengan ombaknya yang ganas, lalu mampir ke desa adat Ratenggaro yang ikonik. Aku sudah membayangkan betapa serunya perjalanan ini. Melewati desa-desa kecil, melihat anak-anak berlarian sambil melambaikan tangan, dan menyaksikan pemandangan yang berubah-ubah dari perbukitan menjadi pantai. Sumba, aku datang. Petualangan seru bersama Honda CR-F Rally di Tanah Marapu resmi dimulai. Perjalanan dari Bondokodi menuju Pantai Pero benar-benar menguji adrenalin sekaligus memanjakan mata. Jalanan di Sumba memang tidak bisa ditebak. Kadang mulus beraspal, tapi tiba-tiba berubah menjadi jalan tanah berbatu yang menantang. Disinilah Honda CR-F Rally menunjukkan kehebatannya. Dengan suspensinya yang empuk dan bannya yang siap menerjang segala medan, aku merasa sangat percaya diri. Aku melewati padang sabana yang luas, di mana kuda-kuda liar berlarian bebas. Pemandangan seperti ini biasanya hanya bisa kulihat di film-film koboi. Tapi di sini, ini adalah pemandangan sehari-hari yang luar biasa indah. Aku berhenti sejenak, mematikan mesin motor, dan hanya mendengarkan suara angin. Setelah puas menikmati pemandangan sabana, aku melanjutkan perjalanan menuju Pantai Pero. Semakin dekat dengan pantai, suara deburan ombak yang keras mulai terdengar. Pantai Pero bukanlah pantai untuk berenang santai. Ombaknya besar dan kuat, khas pantai selatan yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Namun, pemandangannya sungguh dramatis. Tebing-tebing karang yang kokoh berdiri tegak melawan gempuran ombak. Aku memarkir motorku di dekat sebuah warung sederhana dan berjalan menyusuri bibir pantai. Hanya ada beberapa nelayan yang sedang memperbaiki jaring mereka. Suasananya begitu tenang dan alami, jauh dari keramaian pantai-pantai turistik pada umumnya. Dari Pantai Pero, tujuanku selanjutnya adalah desa adat Ratenggaro. Jaraknya tidak terlalu jauh, tapi medannya cukup menantang. Aku harus melewati jalanan kecil yang hanya cukup untuk satu motor, melintasi jembatan kayu sederhana, dan menyeberangi muara sungai yang dangkal. Ini benar-benar petualangan yang sesungguhnya. Honda CR-F Rally-ku dengan mudah melibas semua rintangan itu. Di sepanjang jalan, aku bertemu dengan penduduk lokal yang sedang beraktivitas. Mereka selalu tersenyum ramah dan menyapa dengan hangat. Anak-anak kecil berlarian mengejarku sambil tertawa riang. Interaksi-interaksi kecil seperti inilah yang membuat sebuah perjalanan menjadi jauh lebih bermakna dan tak terlupakan. Akhirnya, dari kejauhan, aku mulai melihat siluet atap-atap rumah adat yang menjulang tinggi. Itulah desa adat Ratenggaro.
Perasaan takjub langsung menjalari diriku. Desa ini terletak persis di tepi pantai, dengan latar belakang langit biru dan laut yang berkilauan. Pemandangan yang benar-benar magis dan surreal. Aku memarkir motorku di bawah pohon, dan berjalan perlahan memasuki area desa. Rasanya seperti melangkah masuk ke dunia lain, sebuah dunia di mana tradisi dan sejarah masih dijaga dengan sangat kuat. Aku tahu, petualanganku di jantung Sumba Barat Daya ini, baru saja akan memasuki babak yang paling menarik. Memasuki desa adat Ratenggaro rasanya seperti masuk ke dalam sebuah museum hidup. Desa ini sangat unik, karena terletak di muara sungai yang bertemu langsung dengan laut. Di sekeliling desa, tersebar puluhan kubur batu megalitikum peninggalan zaman purba. Konon, nama Ratenggaro sendiri berasal dari kata rete yang berarti kubur, dan garo yang berarti orang Garo. Menurut cerita, dulu terjadi perang antar suku dan orang-orang Garo yang kalah dikuburkan di tempat ini. Berjalan di antara kubur-kubur batu raksasa ini, sambil mendengar deburan ombak membuat bulu kuduku sedikit merinding, tapi juga sangat takjub. Ini adalah bukti nyata betapa kaya dan tuanya peradaban di Sumba. Rumah-rumah adat di Ratenggaro, yang disebut Uma Kalada, memiliki atap menara yang menjulang sangat tinggi, bisa mencapai 25 meter. Atap yang tinggi ini bukan hanya untuk gaya-gayaan loh. Ini adalah simbol status sosial, dan juga sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur di dunia atas. Semakin tinggi atapnya, semakin tinggi pula derajat kebangsawanan pemilik rumah. Atapnya terbuat dari ilalang kering yang disusun sangat tebal. Berdiri di bawah atap raksasa ini membuatku merasa sangat kecil. Aku membayangkan betapa sulit dan rumitnya proses membangun rumah seperti ini, tanpa bantuan alat-alat modern. Semuanya dikerjakan dengan gotong royong, dan pengetahuan yang diwariskan turun-temurun. Struktur rumah adat Sumba sendiri memiliki filosofi yang mendalam, terbagi menjadi 3 bagian yang melambangkan 3 dunia. Bagian bawah rumah atau kolong, adalah tempat untuk memelihara ternak seperti babi dan ayam. Ini melambangkan dunia bawah atau dunia arwah. Bagian tengah adalah ruang untuk aktivitas manusia sehari-hari, seperti memasak, makan, dan tidur, yang melambangkan dunia tengah tempat kita hidup. Sementara bagian atas, yaitu menara atap yang tinggi, adalah tempat suci untuk menyimpan benda-benda pusaka dan sebagai tempat bersemayamnya arwah para leluhur, melambangkan dunia atas. Sungguh luar biasa bagaimana kosmologi dan kepercayaan mereka tercermin begitu jelas dalam arsitektur rumah mereka. Masyarakat Ratenggaro hidup dari bertani, beternak, dan juga menenun. Para perempuan di desa ini sangat terampil menenun kain-kain ikat yang indah dengan motif-motif khas Sumba. Aku melihat beberapa ibu sedang duduk di teras rumah mereka, dengan sabar merangkai benang demi benang menjadi selembar kain yang bernilai seni tinggi. Kehidupan di sini berjalan dengan ritme yang tenang, selaras dengan alam. Tidak ada suara bising kendaraan atau hiruk-pikuk kota. Yang ada hanyalah suara angin, deburan ombak, kokok ayam, dan tawa anak-anak yang bermain di antara kubur batu. Ratenggaro benar-benar sebuah potret keharmonisan antara manusia, alam, dan para leluhur. Salah satu hal yang paling ingin aku coba di Sumba adalah memakai pakaian adat mereka. Beruntung sekali, penduduk Ratenggaro sangat ramah dan terbuka. Seorang ibu bernama Mama Yuliana menawariku untuk mencoba pakaian lengkap khas Sumba. Aku pun langsung setuju. Untuk laki-laki, pakaiannya terdiri dari beberapa lembar kain tenun ikat yang dililitkan di pinggang dan kepala. Kain untuk di pinggang disebut hinggi, sedangkan ikat kepala disebut tiara. Mama Yuliana dengan sabar membantuku mengenakannya. Kain-kain ini terasa berat dan tebal, dengan motif-motif yang rumit dan penuh makna, seperti kuda, buaya, dan manusia. Setelah berpakaian lengkap, aku merasa seperti seorang bangsawan Sumba. Rasanya gagah sekali. Mama Yuliana kemudian menjelaskan bahwa setiap motif pada kain tenun memiliki arti tersendiri. Motif kuda melambangkan kepahlawanan dan status sosial, sedangkan motif buaya melambangkan kekuatan dan kekuasaan. Mengenakan kain ini bukan hanya soal fashion, tapi juga membawa sebuah identitas dan cerita. Aku berjalan-jalan di sekitar desa dengan pakaian adat ini, dan rasanya benar-benar menyatu dengan lingkungan sekitar. Para penduduk desa tersenyum melihatku. Pengalaman ini membuatku lebih menghargai betapa dalamnya nilai budaya yang terkandung dalam selembar kain tenun. Saat berinteraksi dengan penduduk lokal, aku menemukan sebuah tradisi yang sangat unik, yaitu cium hidung atau puduk. Ini adalah cara mereka untuk menunjukkan keakraban, rasa hormat, dan persahabatan. Awalnya aku sedikit canggung,
Tapi setelah mencobanya, rasanya sangat hangat dan tulus. Caranya adalah dengan saling menempelkan ujung hidung, bukan menggesekkannya. Ini adalah bentuk salam yang jauh lebih personal dan intim daripada sekadar berjabat tangan. Tradisi ini menunjukkan betapa eratnya ikatan sosial di antara masyarakat Sumba. Aku merasa sangat terhormat bisa disambut dengan cara yang begitu istimewa oleh mereka. Menjadi orang Sumba sehari memberiku perspektif baru. Aku tidak hanya menjadi turis yang melihat dari kejauhan, tapi aku mencoba untuk menjadi bagian dari mereka, walau hanya sesaat. Aku duduk bersama mereka, mendengarkan cerita mereka tentang kehidupan sehari-hari, tentang kepercayaan Marapu, dan tentang harapan mereka untuk anak-anak mereka. Keramahan dan ketulusan mereka benar-benar menyentuh hatiku. Mereka tidak punya banyak harta materi, tapi mereka punya kekayaan budaya dan hati yang luar biasa. Pengalaman ini mengajarkanku bahwa perjalanan terbaik adalah perjalanan yang memungkinkan kita untuk terhubung dengan manusia lain pada level yang lebih dalam. Ketika sore mulai tiba di Ratenggaro, suasana desa menjadi semakin hidup dengan cara yang berbeda. Cahaya matahari yang mulai melembut menciptakan bayangan panjang dari atap-atap rumah adat dan kubur-kubur batu. Anak-anak yang tadi bermain di pantai, kini mulai kembali ke rumah. Beberapa pemuda desa menggiring kuda-kuda mereka dari padang rumput untuk kembali ke kandang. Aku duduk di salah satu kubur batu, hanya mengamati ritme kehidupan yang begitu damai ini. Di kejauhan, aku mendengar alunan musik yang aneh dan merdu. Ternyata itu adalah suara jungga, alat musik petik tradisional Sumba yang bentuknya mirip ukulele. Suaranya yang khas berpadu sempurna dengan suasana senja yang magis. Salah satu aktivitas yang tidak boleh dilewatkan di Sumba adalah menunggang kuda. Kuda Sumba, atau yang sering disebut sandalwood pony, memang terkenal tangguh dan gagah. Seorang pemuda bernama Umbu menawariku untuk berkeliling desa naik kuda. Tentu saja aku tidak menolaknya. Meskipun kuda Sumba tidak sebesar kuda-kuda di Eropa, tenaganya sangat kuat. Aku diajak berkeliling menyusuri pinggir pantai, merasakan angin laut meniup wajahku. Berada di atas punggung kuda, melihat pemandangan desa adat dari kejauhan dengan latar belakang matahari terbenam, adalah sebuah pengalaman yang tak akan pernah kulupakan. Rasanya benar-benar seperti berada di dunia lain, sebuah fragmen dari masa lalu. Setelah puas berkuda, aku diajak mampir ke rumah Umbu untuk minum kopi. Kopi Sumba ternyata punya cita rasa yang unik. Kopinya ditanam secara organik oleh masyarakat lokal di dataran tinggi. Rasanya kuat, sedikit pahit, tapi dengan aroma yang sangat wangi. Kami duduk di teras rumah panggungnya, menyeruput kopi panas dari cangkir kaleng sambil mengobrol ngalor ngidul. Umbu bercerita tentang tradisi pacuan kuda Pasola, tentang bagaimana mereka merawat kuda-kuda mereka, dan tentang kehidupan sehari-hari sebagai seorang pemuda Sumba. Obrolan sederhana seperti ini, ditemani kopi hangat dan pemandangan senja, adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Malam pun tiba. Listrik di desa sangat terbatas, jadi sebagian besar rumah hanya diterangi oleh lampu minyak atau api dari tungku masak. Suasananya menjadi sangat syahdu. Langit Sumba yang bebas dari polusi cahaya menampilkan jutaan bintang yang berkelip terang. Aku berbaring di teras, menatap langit sambil merenungkan perjalananku hari ini. Dari keganasan Pantai Pero, kemegahan Ratenggaro, kehangatan penduduknya, hingga kedamaian senja di atas punggung kuda. Ritme kehidupan di sini begitu sederhana namun penuh makna. Hari ini aku belajar banyak tentang Sumba, dan aku semakin jatuh cinta pada pulau ini. Keesokan harinya, petualanganku dengan Honda CRF Rally berlanjut. Tujuanku kali ini adalah salah satu destinasi yang sedang viral di media sosial, yaitu Danau Waikuri. Danau ini sebenarnya adalah sebuah laguna air asin yang sangat jernih. Lokasinya agak tersembunyi, dan aku harus melewati jalanan desa yang berkelok-kelok dan sedikit berbatu. Untungnya, motorku sangat bisa diandalkan. Setelah sekitar 1 jam perjalanan dari Ratenggaro, aku akhirnya tiba di lokasi. Pemandangannya sungguh luar biasa. Air danau yang berwarna biru kehijauan begitu jernih, sampai-sampai aku bisa melihat dasar danau dengan jelas. Danau ini dikelilingi oleh tebing-tebing karang yang eksotis dan pepohonan hijau. Keunikan Danau Waikuri adalah airnya yang merupakan campuran antara air laut dan air tawar. Air laut masuk melalui celah-celah karang yang memisahkan danau dari lautan lepas. Karena itu, airnya terasa asin, tapi sangat tenang dan aman untuk berenang, tidak seperti ombak di pantai selatan. Tanpa pikir panjang, aku langsung melompat ke dalam danau. Rasanya segar sekali.
Airnya yang tenang membuatku bisa berenang santai sambil menikmati pemandangan sekitar. Ada juga sebuah papan loncat kayu sederhana bagi pengunjung yang ingin menguji adrenalin. Aku melihat beberapa turis lokal dan mancanegara juga menikmati kesegaran danau ini. Yang membuat kunjunganku ke Danau Waikuri semakin berkesan adalah interaksi dengan anak-anak lokal. Ada sekelompok anak kecil yang dengan lincahnya memanjat tebing karang, lalu melompat ke dalam danau. Mereka tertawa riang, seolah-olah tebing-tebing curam itu adalah taman bermain mereka. Mereka sama sekali tidak takut. Aku menghampiri mereka dan mencoba mengobrol. Dengan bahasa Indonesia yang terpatah-patah dicampur bahasa isyarat, kami akhirnya bisa berkomunikasi. Mereka menunjukkan kepadaku tempat terbaik untuk melompat dan ikan-ikan kecil yang bersembunyi di antara bebatuan. Tawa mereka yang polos dan keceriaan mereka yang menular membuat suasana menjadi semakin hidup. Salah satu hal yang kusuka dari wisata di Sumba adalah semuanya masih terasa alami dan tidak terlalu komersial. Untuk masuk ke Danau Waikuri, tidak ada tiket masuk yang mahal. Pengunjung hanya diminta untuk memberikan sumbangan seikhlasnya di sebuah kotak yang dijaga oleh penduduk lokal. Uang tersebut digunakan untuk menjaga kebersihan dan fasilitas sederhana di sekitar danau. Ini adalah contoh pariwisata berbasis masyarakat yang sangat bagus. Setelah puas berenang dan bermain dengan anak-anak, aku duduk di tepi danau, menikmati kelapa muda yang dijual oleh penduduk, sambil memandangi keindahan laguna yang memesona ini. Danau Waikuri memang layak disebut sebagai surga terterbunyi di Sumba. Setelah menghabiskan beberapa hari menjelajahi keindahan Sumba Barat Daya, kini saatnya aku melanjutkan petualangan ke bagian timur pulau ini. Aku memilih untuk mengambil jalur utara, yang sering disebut sebagai Panturanya Sumba. Perjalanan dari Tambolaka menuju Waingapu, ibu kota Sumba Timur, membentang sekitar 140 km. Ini adalah perjalanan panjang yang akan menguji ketangguhan fisikku dan juga motorku. Aku mengisi penuh tangki bensin Honda CR-V Rally-ku, mengucapkan selamat tinggal pada teman-teman baruku di barat, dan memulai perjalanan panjang di bawah terik matahari Sumba yang menyengat. Jalur Pantura Sumba menawarkan pemandangan yang sangat berbeda dari pesisir selatan. Jika di selatan aku disuguhi pantai-pantai dramatis dan desa adat, di utara aku disuguhi pemandangan sabana yang membentang luas sejauh mata memandang. Jalanannya relatif lebih mulus dan lurus, membuatku bisa memacu motorku dengan lebih kencang. Menggeber CR-V Rally di jalanan lurus yang sepi ini, memberikan sensasi kebebasan yang luar biasa. Di kanan kiriku, hanya ada padang rumput kering berwarna keemasan, beberapa pohon lontar yang menjulang sendirian, dan kawanan kuda atau sapi yang sedang merumput dengan santai. Pemandangan ini benar-benar ikonik dan sangat Sumba sekali. Di tengah perjalanan, aku bertemu dengan beberapa pengendara motor lokal. Kreativitas penduduk Sumba dalam berkendara benar-benar luar biasa. Aku melihat ada yang membawa beberapa jerigen air, tumpukan kayu bakar, bahkan seekor babi yang diikat di jok belakang motornya. Mereka sepertinya bisa membawa apa saja dengan motor bebek mereka. Kami saling menyapa dengan klakson dan lambaian tangan. Di sebuah warung kecil di pinggir jalan, aku berhenti untuk beristirahat dan bertemu dengan sekelompok biker dari Waingapu. Mereka juga sedang touring. Kami langsung akrab, berbagi cerita tentang rute perjalanan, dan mereka memberiku beberapa tips tentang tempat-tempat menarik di Sumba Timur. Solidaritas antar biker memang tidak ada duanya. Saat berinteraksi dengan teman-teman biker dari Sumba Timur, aku belajar tentang perbedaan budaya antara bagian barat dan timur. Salah satunya adalah motif kain tenun. Jika Sumba Barat lebih didominasi motif fauna seperti kuda dan buaya, Sumba Timur lebih terkenal dengan motif figuratif manusia, dan motif-motif yang menceritakan sebuah kisah atau silsilah keluarga. Perbedaan ini menunjukkan betapa beragamnya budaya di Pulau Sumba sendiri. Setelah beristirahat dan bertukar cerita, aku melanjutkan perjalanan. Semakin mendekati Waingapu, pemukiman penduduk mulai terlihat lebih padat. Perjalanan panjang ini terasa melelahkan, tapi setiap kilometernya memberikan pengalaman dan pemandangan baru yang tak ternilai. Setibanya di Waingapu, aku tidak langsung beristirahat. Teman-teman biker yang kutemui di jalan tadi mengajakku untuk menikmati matahari terbenam dari salah satu spot terbaik di Sumba Timur, yaitu Bukit Piara Kuku. Dari atas bukit ini, kita bisa melihat pemandangan kota Waingapu, pelabuhan, dan hamparan sabana yang luas. Kami mengendarai motor kami mendaki jalanan berkelok menuju puncak bukit. Pemandangannya benar-benar spektakuler.
Rumput-rumput di bukit ini berwarna hijau kecoklatan, menciptakan kontur yang indah saat disinari cahaya matahari sore. Bentuk bukitnya yang bergelombang seperti punggung naga membuat tempat ini sangat fotogenik. Saat matahari mulai turun, langit berubah warna menjadi jingga, ungu, dan kemerahan. Suasananya begitu damai dan menakjubkan. Kami duduk di puncak bukit, hanya diam mengagumi lukisan alam yang terhampar di depan mata. Momen seperti ini membuat semua lelah dari perjalanan panjang tadi seolah sirna begitu saja. Inilah hadiah terindah dari sebuah petualangan, yaitu bisa menyaksikan keindahan alam yang murni dan tak tersentuh. Bukit Piara Kuku adalah penutup yang sempurna untuk hari yang panjang dan penuh petualangan. Aku bersyukur bisa berada di sini, berbagi momen indah ini dengan teman-teman baru. Perjalananku di Sumba hampir berakhir. Dari Bondokodi hingga Waingapu, dari desa adat hingga Danau Biru, dari sabana luas hingga bukit-bukit indah. Setiap sudut pulau ini telah meninggalkan kesan yang mendalam di hatiku. Sumba bukan hanya tentang pemandangan alamnya yang luar biasa, tapi juga tentang manusianya. Keramahan mereka, ketulusan senyum mereka, dan cara mereka menjaga tradisi leluhur dengan bangga adalah harta yang paling berharga. Mereka telah mengajarkanku tentang kesederhanaan, kebersamaan, dan keharmonisan dengan alam. Aku merasa pulang dengan membawa lebih dari sekadar foto-foto indah. Aku membawa pulang kenangan dan pelajaran hidup. Sebagai seorang traveler, aku merasa punya tanggung jawab untuk ikut menjaga keindahan ini. Aku ingin mengajak kalian semua yang membaca tulisan ini, jika suatu saat nanti kalian berkesempatan mengunjungi Sumba, datanglah sebagai tamu yang baik. Hormatilah adat dan budaya mereka. Jagalah kebersihan alamnya. Dan dukunglah ekonomi lokal dengan membeli kerajinan tangan atau menggunakan jasa mereka. Biarkan Sumba tetap menjadi surga yang magis, tempat di mana kuda-kuda masih bisa berlari bebas, dan atap-atap rumah adat tetap menjulang tinggi ke langit. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Sumba, aku berjanji akan kembali.